Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita berikutnya adalah ukuran dispersi, yaitu menghitung simpangan rata-rata atau mean deviation. Pengertian dari simpangan rata-rata yaitu merupakan jumlah nilai mutlak dari selisih semua nilai dengan nilai rata-rata dibagi banyaknya data. Untuk data yang belum dikelompokkan, maka simpangan rata-rata dihitung dengan rumus seperti ini ya. Simpangan rata-rata adalah seper n ini banyaknya data, dikalikan jumlah absolut dari data dikurangi dengan nilai rata-ratanya. Jadi nanti kita hitung datanya angkanya berapa, nilai rata-ratanya berapa, kemudian diselisihkan dan diabsolutkan, kemudian nanti dijumlah, baru hasil penjumlahannya dibagi dengan N. Nah, untuk menghitung simpangan rata-rata pada data yang belum dikelompokkan, di sini kita sudah punya sebuah tabel data dengan jumlah data ada 30 ya. Kemudian datanya sendiri adalah X. Nah, untuk menghitung simpangan rata-rata yang pertama kita hitung dulu sigma X-nya atau jumlah nilai X pada kolom X ini. Nah, di sini kita tinggal menjumlah dengan menggunakan auto sum di sini. Kemudian setelah itu kita hitung rata-ratanya, yaitu sigma X dibagi 30 ya. 2046 dibagi jumlah data ada 30. Nah, ini adalah nilai rata-ratanya. Setelah kita dapat nilai rata-ratanya, maka kita hitung nilai absolut selisih antara X masing-masing X dengan nilai rata-ratanya. Ya, di sini kita sudah punya kolom di sebelah kanan di mana kita akan menghitung selisih nilai X dengan nilai rata-ratanya kemudian di absolut. Maksudnya di absolut adalah dijadikan positif. Nah, di Excel di sini kita bisa menghitung menggunakan rumus absolut atau ABS ya. Yaitu nilai X di baris pertama berarti 45 ya, dikurangi dengan nilai rata-ratanya yaitu 62 yang ini. Kurung tutup, kita kembali ke atas, kemudian di sini kita tekan F4 supaya menjadi ada dolarnya sehingga kalau nanti di copy dia tidak akan berubah ya. Nah, ini ketemunya. Kemudian tinggal kita salin ke bawah sampai data yang ke 30. Setelah itu di sigma, maka ini kita sigma lagi. Nah, ini adalah sigma absolut selisih antara X dan rata-ratanya. Nah, di rumusnya tadi nanti hasil jumlah absolut selisih antara X dan rata-ratanya itu dibagi dengan N ya. Berarti nanti di sini ada SR-nya sama dengan nilai jumlah absolutnya tadi dibagi dengan banyaknya data yaitu 30. Ya, seperti ini kita enter, maka kita sudah dapat simpangan rata-rata pada data yang kita miliki adalah 12,68. Ya, jadi untuk data yang tidak dikelompokkan, cara menghitungnya seperti itu. Kita buat kolom tambahan ya setelah kita menghitung nilai rata-ratanya terlebih dahulu. Nah, yang berikutnya adalah simpangan rata-rata untuk data yang sudah dikelompokkan. Ini rumusnya ya hampir sama seperti yang tadi, bedanya adalah di sini sigma F. Kemudian ada satu lagi yang perlu diperhatikan di sini, nilai rata-rata hitung. Nilai rata-rata hitung untuk data yang sudah dikelompokkan berbeda cara menghitungnya dengan data yang belum dikelompokkan. Nah, kita ingat lagi materi yang lalu ya, bahwa untuk menghitung rata-rata pada data yang telah dikelompokkan digunakan rumus sigma F dikali dengan M dibagi dengan sigma F. Seperti ini. Jadi nanti sebelum kita menghitung mean deviation-nya, kita akan menghitung rata-rata dengan menggunakan rumus seperti itu. Nah, untuk data yang sudah dikelompokkan di sini kita sudah punya tabel distribusi frekuensi
dengan jumlah data ada 100 terbagi dalam beberapa kelas di sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 kelas. Dan ini adalah F pada masing-masing kelas. Nah, sebelum kita menghitung simpangan rata-rata atau mean deviation, kita harus menghitung dulu nilai rata-ratanya, di mana sebelum menilai rata-rata berarti kita harus menghitung dulu nilai tengah atau M. Ya, di sini kita bikin kolom baru yaitu M-nya. M-nya adalah rata-rata dari batas atas ditambah dengan batas bawah. Ya, yaitu dibagi 2. Nah, ini adalah M-nya pada kelas yang pertama 34,5. Setelah itu kita copy ke bawah. Nah, kita sudah dapat nilai M. Yang berikutnya adalah perkalian antara F dan M. Di sini ya, berarti 2 dikali dengan M-nya. Kemudian kita copy lagi ke bawah. Nah, setelah kita dapat FM, maka kita hitung sigma FM-nya, yaitu jumlah kolom FM. Kita pakai AutoSum seperti biasa. Kita sudah dapat sigma FM. Nah, rata-ratanya adalah sigma FM dibagi dengan sigma F 100 ya. Berarti ini dibagi dengan sigma F. Ini adalah rata-rata hitung dari tabel distribusi frekuensi yang kita miliki. Nah, yang ini adalah nilai rata-ratanya ya. Saya kasih tanda di sini. Ya, ini adalah nilai rata-ratanya. Nah, kemudian menghitung absolut selisih X dikurangi nilai rata-rata. X yang dipakai di sini adalah mediannya atau M. Jadi di sini nanti kita menghitung absolutnya, X-nya adalah M-nya dikurangi rata-rata yang merah di bawah. Ya, yang ini. M-nya adalah yang ini. Yaitu absolut ABS M dikurangi dengan rata-ratanya, kemudian ditekan F4 supaya ada simbol dolar, jadi ketika nanti disalin dia tidak bergeser. Nah, ini kita sudah dapat untuk kelas yang pertama. Yang berikutnya kita salin ke bawah. Nah, ini adalah absolut ya dari selisih M dan nilai rata-rata. Yang berikutnya hasil perkalian hasil pengurangan absolut ini dikalikan dengan frekuensinya atau F-nya. Jadi kita bikin lagi di sini kolom F dikalikan dengan M dikurangi rata-ratanya. Ya. F-nya adalah frekuensi pada setiap kelas, di sini 2. Kemudian dikurangi M rata-rata di absolut adalah yang ini. Kemudian ini harusnya nggak negatif ya. Ini bukan dikurangi, maaf ya, ini harusnya dikali. Nah, terus kita copy ke bawah, kita dapat hasil perkaliannya. Nah, yang selanjutnya kolom ini kita jumlahkan di sigma, kita dapat angka 1036. Nah, maka standar maaf ya, simpangan rata-ratanya atau mean deviation-nya atau SR-nya adalah jumlah ini dibagi banyaknya data, yaitu 100. Nah, ini adalah SR-nya atau mean deviation-nya. Nah, kita dapat ini ya. Begitu cara menghitung simpangan rata-rata pada data yang sudah dikelompokkan. Terima kasih atas perhatiannya.
Saya juga mohon maaf jika dalam penyampaian materinya ada kekeliruan, dan jangan lupa jika Anda masih belum paham, silakan Anda mengulangi materi ini sebelum melanjutkan ke materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.